Cek, ya. Cek dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami tim kuasa hukum pemohon 1 dan pemohon 2 bersama-sama akan menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Bawaslu. Memang ini suatu perkembangan baru ya, Bawaslu sebagai pemberi keterangan tapi menghadirkan saksi, gitu. Ini perkembangan baru dalam praktek hukum acara konstitusi, ya, tapi kita terima sebagai sesuatu yang bagus, gitu. Beberapa hal nanti akan disampaikan secara bergantian. Kami berikan kesempatan pertama kepada Bang Todung dulu, silakan, Bang. Oke, kawan-kawan sekalian. Saya tadi siang tidak sempat doorstop ya. Jadi mungkin saya akan mulai lebih dulu dengan apa yang terjadi pada sidang sebelum break ya, siang tadi. Ya. Nah, saudara-saudara, pada sidang pagi tadi kita mendengarkan ahli dan saksi dari pihak KPU yang fokusnya hanya pada persoalan Sirekap yang kontroversial itu. Ya. Nah, kita sangat ya, bingung melihat begitu banyak persoalan yang dihadapi dan begitu banyak ya perbedaan-perbedaan tafsir dan cara pandang dalam melihat Sirekap. Kita tahu bahwa pemeriksaan itu dilakukan secara berjenjang. Tapi Sirekap yang juga tampil dan ditampilkan oleh KPU itu telah membius publik, membius opini bahwa tidak ada yang salah dengan Sirekap, bahwa perolehan suara itu adalah seperti yang kita lihat pada pengumuman yang mereka buat. Padahal kami mendengarai banyak sekali masalah dengan Sirekap ini dan banyak sekali persoalan dengan penggelembungan suara. Banyak sekali persoalan dengan kecurigaan kita terhadap fraud yang terjadi pada penghitungan suara. Nah, inilah yang kita lihat. Nah, dari saksi dan ahli yang tampil, bukan saja tadi pagi, tapi kemarin ketika kami menghadirkan saksi dan ahli, juga ketika teman-teman paslon 1 menghadirkan saksi dan ahli, kita melihat bahwa banyak sekali persoalan yang perlu kita pertanyakan. Salah satu yang kami kemukakan tadi adalah ketika bicara mengenai integritas, ya, integritas penghitungan suara, ya, adalah soal tidak adanya ya, beberapa fitur yang penting dan harus ada pada setiap proses Sirekap itu sendiri. Tadi disebutkan satu misalnya mengenai tidak adanya fitur validasi. Nah, bagaimana ini kita bisa persoalkan ya kalau kita tidak punya fitur validasi. Kedua, fitur edit ya. Nah, ini juga satu hal yang buat kami ya sangat kami pertanyakan gitu. Ya. Nah, ketiga, persoalan metadata. Kemarin ahli kami dan saksi kami mengatakan bahwa tidak ada metadata. Nah, pada hari ini saksi dari pihak KPU ya, menyatakan ada metadata itu. Nah, ini perbedaan tafsir semacam ini, perbedaan penjelasan semacam ini, perbedaan testimoni semacam ini membingungkan kita dan membuat kita wajar untuk meminta KPU ya, melakukan audit ya, forensik, audit digital forensik terhadap Sirekap ini. Ya. Nah, kami malah mengusulkan kepada majelis hakim untuk mengkonfrontir saksi dan ahli yang kami hadirkan, saksi dan ahli yang dihadirkan oleh paslon 01, ya pemohon 1, dan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak KPU. Hanya dengan konfrontasi ini kita bisa mendapatkan
gambar yang lebih jelas mengenai kontroversi Sirekap yang betul-betul membingungkan dan menimbulkan banyak sekali kecurigaan terhadap KPU. Nah itu mengenai hal KPU tersebut. Dan kedua saya ingin katakan ya bahwa Sirekap ini kan mahal sekali. Saya tidak tahu biayanya berapa. Gitu. Teman-teman dari ITB punya kewajiban moral untuk tampil menjelaskan mengenai hal ini. Teman-teman ITB tidak boleh lepas tangan dalam soal Sirekap ini. Ya. Jadi menurut saya sebagai akademisi yang ikut sebagai vendor dalam persoalan Sirekap ini, mutlak mereka mesti tampil ke depan, ya, karena uangnya bukan uang kecil gitu. Ini bukan uang ya untuk proyek sederhana. Ini proyek yang besar yang menyangkut ya integritas pemilihan umum itu sendiri. Nah kalau siang ini kita mendengar dari pihak Bawaslu, tadi sudah disebutkan bahwa baru pertama kali ada saksi yang dihadirkan dari Bawaslu. Bawaslu ini kan pemberi keterangan. Saya hanya ingin menambahkan satu hal saja, bahwa sebetulnya ya, Bawaslu yang punya peran sangat strategis itu memang tidak willing. Ya. Tidak willing dan mungkin juga tidak mau melakukan pengawasan dengan efektif. Ini dari semua data-data dan laporan yang kita terima. Dalam permohonan kami menyebutkan 1 hari setelah pencoblosan tanggal 14 Februari, Bawaslu itu mengeluarkan press release yang membuat 19 masalah yang terjadi pada saat pencoblosan. Nah itu tadi sudah dijelaskan sebagian dari itu. Ya. 19 masalah pada TPS-TPS yang ada. Dan menurut saya dengan puluhan ribu, ya, bukan persoalan pada pencoblosan itu, sudah sewajarnya kita bisa dan punya alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Itu angka bukan kecil gitu, bukan 1.000, bukan 2.000, puluhan ribu angka. Berbagai masalah yang diumumkan sendiri oleh Bawaslu. Bawaslu seolah-olah menganggap itu persoalan sepele. Itu bukan persoalan sepele. Ini menyangkut kedaulatan rakyat kita. Satu suara pun ya, itu harus dihargai. Tidak boleh kita menganggap 1 suara atau 1.000 suara atau 1 juta suara itu tidak penting. Indonesia, negara yang kita cintai ini, ya, hidup karena rakyat mendukung ya, dan menopang ya, Republik ini. Kedaulatan itu ada pada rakyat. Nah, Bawaslu kalau dia tidak bisa fungsional dan tidak bisa efektif, menurut saya Bawaslu perlu kita tinjau ulang keberadaannya. Ya. Saya mengatakan ini karena kami kecewa dengan Bawaslu dalam banyak hal. Saya kira kita semua punya pengalaman laporan kita tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Dan jadi kalau kami menuntut pemungutan suara ulang, memang banyak alasan ya, yang kita bisa kemukakan dan sudah kami sampaikan kepada Majelis Hakim. Jadi mudah-mudahan Majelis Hakim yang mulia cukup arif, cukup bijaksana dan cukup negarawan dan melihat Indonesia sebagai satu taruhan ya, yang penting, yang sangat strategis untuk diselamatkan. Kita tidak boleh membiarkan pemilu curang itu didiamkan atau tidak ya, dibatalkan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, sebelum lanjut ke Bang Magdir, ada 2 highlight yang perlu disampaikan, bahwa tadi Bang Todung sampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Bawaslu. Kenapa? Ya, laporan yang disampaikan oleh para pemohon kepada Bawaslu tidak ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur. Lapor tidak memenuhi syarat formil, seharusnya di dalam prosedur suruh dilengkapi, tapi tidak. Ada laporan memenuhi syarat formil, syarat material, tanpa ada klarifikasi kepada pelapor terlapor, Bawaslu langsung mengeluarkan keputusan bukan pelanggaran. Nah ini banyak laporan-laporan yang seperti itu yang sudah disampaikan dalam permohonan. Highlight yang pertama. Yang kedua, ya, dari kesempatan pembuktian hari ini, termohon dan Bawaslu tidak ada satupun saksi yang diajukan oleh mereka maupun ahli yang mengklarifikasi tentang adanya pelanggaran prosedur persyaratan penerimaan pencalonan Gibran. Ini mengkonfirmasi bahwa dalil yang disampaikan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 itu tidak dibantah.
Dan dengan tidak dibantah, maka dalam hukum acara itu sesuatu yang terbukti dan diakui. Begitu. Nah, itu dua hal lainnya. Kemudian selanjutnya silakan Pak Mardir untuk menambahkan. Saudara-saudara, saya cuma sedikit yang ingin saya tambahkan. Saya kira benar apa yang dikatakan oleh Heru tadi terkait dengan argumen, salah satu argumen, yaitu ketika kami hendak menyampaikan diskualifikasi. Ya, itu hampir tidak dibantah. Bahkan tidak ada saksi dan juga tidak ada ahli yang membenarkan bahwa pencalonan Gibran itu bisa dianggap benar secara hukum. Ini satu hal yang saya kira perlu sangat serius dan perlu kita cermati secara bersama. Kemudian yang kedua, terhadap keterangan ahli IT tadi, ya, kami pun juga bertanya tadi misalnya bagaimana mereka bisa menjelaskan seperti diterangkan oleh ahli dan saksi IT yang kami hadirkan kemarin, ini ada sekitar lebih dari 23 juta suara, ya, yang ini hampir seperti suara siluman. Meskipun kita memang tidak tahu bahwa itu merupakan suara dari 02 atau 03 atau 01, tetapi bagaimanapun juga adanya suara siluman ini membuktikan bahwa proses dan pelaksanaan pemilu kita sampai pada proses dan pelaksanaan penghitungan suara, ya, ini tidak benar. Sementara KPU dan kawan-kawan kita dari 02 menganggap bahwa ini proses kita di sini adalah sengketa hasil. Ya. Nah, kalau ini ada hal-hal yang tidak benar seperti ini, bagaimana kita menganggap bahwa hasil itu adalah benar? Yang ketiga yang saya ingin sedikit tambahkan, saya dalam satu pertemuan dengan Bawaslu beberapa waktu yang lalu, saya sampaikan apa sikap Bawaslu, ya, terhadap kampanye yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, ya, ketika beliau bicara tentang kampanye untuk PSI, ya. Tadi pun tidak ada jawaban. Ini menunjukkan bahwa, ya, saya khawatir bahwa mereka nggak berani gitu loh, ya. Kalau mereka nggak berani, ngapain gitu loh Bawaslu ini tetap ada. Sementara itu adalah fungsinya mereka. Ya. Saya kira ini mari kita lihat ini secara jelas. Tidak cukup himbauan atau teguran itu tidak cukup. Sebab ya kita tidak tahu apakah memang ada pengaruh, ya, terhadap kampanye Presiden Jokowi tentang PSI. Saya tidak tahu. Saya kira kita belum pernah mendengar hasil penelitian seberapa signifikan hasilnya itu. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah satu cacat yang dipelihara oleh aparat kita. Saya kira ini yang harus menjadi hal yang harus kita cermati secara bersama. Saya kira terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami dapat membuktikan di samping kemarin oleh ahli, baik ahli pemohon 1 dan pemohon 2, kemudian oleh saksi pemohon 1 maupun pemohon 2, hari ini kita patut berterima kasih kepada saksi dari Bawaslu karena banyak mengungkapkan fakta-fakta yang amat luar biasa. Karena pertama, dalil kita itu berkaitan dengan upaya melanggengkan kekuasaan dinasti. Presiden Jokowi mendorong anaknya untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia dengan cara melawan hukum. Karena terbukti, tadi sudah disampaikan oleh Mas Heru, baik KPU, termohon maupun Bawaslu, tidak ada satupun saksi maupun ahli membantah bahwa pencalonan Gibran itu adalah sah secara prosedural. Sehingga karena tidak sah secara prosedural, maka menurut pemohon bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan substantif, yaitu kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45.
kawan-kawan, rekan-rekan wartawan sekalian, bahwa hari ini kita menyaksikan peradilan tata negara, peradilan konstitusi, bukan peradilan perdata, bukan peradilan pidana, sehingga pembuktiannya itu tidak mungkin kita membuktikan seluruh Indonesia apa yang terjadi sesungguhnya terjadi. Tapi kami dengan amat sangat meyakinkan, tanpa keraguan sedikit pun, beyond reasonable doubt, bahwa kami mampu membuktikan bahwa telah sungguh-sungguh terjadi pelanggaran serius terhadap konstitusi, yaitu terutama prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, bahwa telah terbukti Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya mobilisasi struktur kekuasaan dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, PJ wali kota, PJ gubernur, bupati, PJ bupati, sampai aparatur desa, terbukti tadi semuanya ada pola kecurangan yang sama ya. Jadi kita membuktikan bola kecurangan pemenangan 02 dari mobilisasi struktur kekuasaan. Tidak cukup itu saja. Di samping mobilisasi dari presiden mobilisasi menteri, mobilisasi gubernur, PJ gubernur, bupati, PJ bupati, PJ wali kota sampai aparatur desa, juga adalah politisasi bansos secara masif. Inilah kemenangan 03. Inilah sumber kenapa 03 mendapatkan 02 mendapatkan 5,8%. Terlalu semangat. Terlalu semangat. Ya, 58%. Itulah kemenangan utama. Jadi, kita mampu membuktikan bahwa hasil pemilu 2004 ini diperoleh dengan cara-cara yang sungguh melanggar konstitusi. Ya. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cadas. Jadi kawan-kawan sekalian ya, kita 2 kali sidang lagi ya, besok dan besoknya. Kalau Jumat kita hanya melihat para menteri mengkonfirmasi apa yang kita dalilkan, insya Allah ya. Nah besok kita lihat bagaimana jawaban termohon. Kalau tidak meyakinkan, insya Allah nanti kita ulang pemungutan suaranya. Yang belakang sudah ribut ya. Dan yang harus kita pahami ya, dalil kita itu mengenai pelanggaran terhadap konstitusi, prinsip-prinsip konstitusi, dan ada 3 hal yang menonjol. 1, soal pencalonan Gibran, dan fortunately sampai detik ini tidak dibantah. Mestinya yang paling membantah itu adalah KPU sebagai pihak yang melaksanakan prosesi pendaftaran tersebut. Tetapi ternyata tidak dibantah. Rupanya dia mengikuti pendapat Profesor Yusril Iza Mahendra yang di belakang. Kalau memang ini adalah putusan yang kontroversial, dan penetapan ini adalah penetapan yang kontroversial juga. Ya, sudah diiyakan di belakang. Kita dengarkan iya-iyanya. Allahu Akbar. Lalu yang kedua mengenai bansos ya. Walaupun Bawaslu misalnya dan jajarannya berupaya mengalihkan perhatian dan lain sebagainya, mengatakan jemputan sebagai Menteri Pertahanan dan lain sebagainya. Memang dipikir kita anak kecil semuanya ya kan. Kita pahamlah yang seperti itu, bagaimana struktur kekuasaan itu bergerak. Dan itu sejak Oktober ketika Gibran dicalonkan masif. Makanya kemudian kenaikan elektabilitasnya luar biasa. Yang saya katakan memerlukan input yang luar biasa untuk menaikkan elektabilitas yang luar biasa juga. Jadi tidak proven kalau mengatakan karena Prabowo ikut berapa kali lalu kemudian dia memiliki elektabilitas tinggi. Kalau enggak, dia dari awal
sudah 90% mestinya. Tapi faktanya sampai Oktober cuma 38% menurut survei EF Saifullah Fatah, dan kemudian naik terus sampai 58 ketika bansonisasi dan penetapan Gibran dilakukan, termasuk cawe-cawe Presiden Jokowi. Dan itu kita sebenarnya tidak perlu kita buktikan bahwa kejadian itu ada atau tidak, karena kejadian itu di seluruh Indonesia. Makanya kemudian nanti Jumat itu akan dikonfirmasi dari mana sumber uangnya, apakah legal atau tidak, kemudian bagaimana governance pendistribusiannya, apakah memang sesuai dengan tupoksi kementerian lembaga atau tidak, ya. Termasuk data penerima manfaat, apakah betul-betul dengan tujuan mengentaskan kemiskinan atau tidak, atau mengatasi hal-hal yang luar biasa, ataukah karena memang untuk tujuan elektoral. Itu akan terlihat dengan mudah sesungguhnya. Cukup buka sedikit hati nurani, maka akan terbuka semuanya. Nah, yang ketiga mengenai Sirekap. Saya katakan pagi tadi ada paradoks luar biasa soal Sirekap. Saya kok matanya ke bawah terus ya, padahal kameranya di situ. Jadi Sirekap itu paradoksnya luar biasa. Kenapa paradoksnya luar biasa? Ahli dan saksi kita sudah membuktikan bahwa terjadi kerusakan luar biasa dalam sistem Sirekap. Ada perubahan angka sampai 400 ribuan kali. Yang diakui KPU saja sampai tanggal 27 Februari itu ada 154.541. Tetapi, dan itu sebenarnya tidak dibantah juga oleh ahli dan saksi dari pihak KPU tadi. Dan ini makin menunjukkan bahwa Sirekap bermasalah, dan dalil kami yang mengatakan bahwa Sirekap memandu atau menjadi panduan kecurangan, inilah yang sesungguhnya terjadi. Sirekap menetapkan angka, lalu kemudian manual mengikuti. Dan tidak ada kekuatan manapun ketika kita harus melawan negara dalam hal bagaimana manual bekerja untuk menentukan angka-angka tertentu. Nah, itulah keyakinan kami. Insya Allah mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi ya. Cukup ya? Ada. Ya, alhamdulillah, karena itu akan menjadi terang benderang nanti kita bagaimana proses penganggaran bansos. Apakah automatic adjustment itu yang sekitar 50M yang digelontorkan awal Januari Februari itu apakah sudah masuk mata anggaran sehingga disetujui DPR. Kalau nggak disetujui DPR kan berarti nir pengawasan. Itu nanti biar Menteri Keuangan. Kemudian yang berkaitan dengan data terpadu penerima manfaat. Siapa yang berhak menentukan siapa yang mendapatkan bansos itu? Termasuk BLT El Nino dan beras yang 10 kilo itu seharusnya kalau dalam undang-undang tentang fakir miskin bla 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 itu adalah kewenangan dari Menteri Sosial. Kenapa Menteri Sosial gak dilibatkan? Nah, itu biar besok Menteri Sosial menjelaskan itu. Yang kedua adalah berkaitan dengan kemudian keterlibatan dari Menko Perekonomian dan Menko Pmk. Nanti besok akan hari Jumat ya, kita akan menyaksikan bersama apa yang terjadi sehingga kita terang benderang. Sebab kalau ini kita biarkan, demokrasi ini kita akan terancam. Kenapa? Kalau cara-cara kecurangan menggunakan bansos, menggunakan struktur kekuasaan itu dibiarkan, maka demokrasi konstitusional kita akan berakhir. Reformasi 98 yang kita perjuangkan akan padam. Oleh karena itu, hari ini daulat rakyat dan daulat hukum berada di tangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelamatkan Republik ini. Saya kira ke depan, kalau ini tidak dihentikan cara-cara kotor seperti ini, maka yang terjadi adalah siapapun yang memegang kekuasaan, menggunakan kekuasaan anggaran dan sebagainya, dia akan memenangkan pemilu. Apa gunanya pemilu kalau sudah ketahuan pemenangnya? Jadi kira-kira itu, saya kira sudah cukup. Apa? Oh, bagus. Ya, belak-belakannya itu kita saksikan hari Jumat. Seperti apa? Kita saksikan, mudah-mudahan betul-betul jujur.
Karena prinsip-prinsip jujur dan adil itu, inilah yang diadili Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan para menteri jujur, terbuka, transparan. Kira-kira cukup ya? Mau sholat nih, ada teman-teman Prof. Yusril juga. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih nih. Ya, kasih nih.